Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam teknik. Saya ucapkan selamat datang di pembelajaran online di sesi kali ini. Perkenalkan, saya Akbar yang akan berbagi ilmu dan juga sharing materi mengenai kekerasan jalan raya. Jadi untuk kedepannya saya akan menerangkan beberapa poin yang diantaranya dimulai dari apa sih itu jalan raya dan kenapa kok kita itu butuh suatu perkerasan ya, serta apa saja jenis-jenis dari perkerasan jalan. Baik, tanpa basa-basi lagi, langsung saja segera kita mulai. Oke, untuk yang pertama ini ya, saya sajikan memang beberapa contoh berbagai macam-macam dari bentuk jalan ya. Coba kita bisa lihat dari ada 5 gambar di sini ya. Memang ya bentuk macam dari jalan tuh memang sangatlah beragam ya. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar yang pertama nih, yang di pojok kiri atas ya, itu ada jalan yang dari tanah, disebut juga jalan tanah. Ada pula sebelahnya dari batu ya, yang disusun sedemikian rupa sehingga disebut dengan jalan bebatuan, atau yang biasanya lebih kita kenal tuh sebagai jalan makadam. Ada pula jalan paving ya, serta ada juga yang bagian bawah itu ada jalan aspal dan juga jalan beton. Semua ini merupakan contoh-contoh dari jenis jalan yang ada ya. Memang ya kita rasa jalan itu mempunyai peranan yang penting ya, terutama yang menyangkut mengenai perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan, serta dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Jadi tidak heran kalau di era sekarang ini tuh ya, pemerintah benar-benar menggembor-gemborkan akan pembangunan infrastruktur jalan, karena memang ya jalan ini itu merupakan salah satu aspek yang paling penting ya dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, seperti itu ya. Oke, kita next saja. Nah, oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas lebih dahulu ya dari segi definisinya ya. Ini saya sajikan ada 3 definisi ya berdasarkan sumber-sumber yang berbeda. Yang pertama dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini diterangkan bahwa jalan itu merupakan prasarana yang digunakan masyarakat untuk melintas, baik dengan menggunakan kendaraan ataupun dengan cara lainnya. Terus yang kedua nih, saya ambil juga dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Di sini dijelaskan bahwa jalan ini itu merupakan prasarana yang ditujukan untuk transportasi darat, termasuk bagian jalan, berbagai bangunan, serta perlengkapan untuk lalu lintas. Jalan juga berada di atas permukaan tanah serta di bawah permukaan tanah dan atau air, terkecuali nih untuk jalan kereta api, jalan lori, serta kabel. Mungkin banyak yang masih awam ya mengenai jalan lori ya. Jadi lori atau jalan lori ya, lori itu merupakan kereta bertenaga uap ya. Fungsinya ini biasanya untuk penarik gerbong hasil panen tebu, biasanya di daerah pedesaan. Kalau yang pernah saya temui itu lori itu terdapat di daerah Yogyakarta ya, di pabrik gula ya. Di sana masih mengoperasikan si kereta lori ini ya sebagai penarik hasil tebunya. Nah, biasanya masyarakat sana menyebutnya kereta lori ini dengan kereta tebu ya. Oke, kita lihat dulu untuk yang definisi yang ketiga ya. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Nah, di sini dijelaskan pula jika jalan itu merupakan seluruh bagian jalan ya, bangunan pelengkap serta perlengkapannya yang ditujukan untuk lalu lintas umum.
berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, terkecuali nih untuk jalan rel serta jalan kabel ya. Jalan rel itu berarti seluruh jalan rel yang dilewati oleh kereta api. Kalau jalan kabel ini biasanya untuk tram ya, untuk tram. Jadi suatu kereta api di mana mobil ini digerakkan oleh tali yang terus berjalan, yang harus dioperasikan by motor stasioner ya. Itu biasanya kita sebutnya itu sebagai tram. Jadi kalau saya tarik kesimpulan ya dari ketiga definisi yang ada ya, secara singkat tuh jalan itu merupakan suatu prasarana transportasi ya di darat ya, yang meliputi segala bagian pada area darat. Secara singkatnya definisi dari jalan. Oke, kita next. Nah, syarat umum jalan ya, syarat umum jalan. Jadi yang pertama ada safety atau aman ya. Maksudnya ini aman di sini tuh berarti bebas dari segala macam bahaya. Terus yang kedua, untuk syarat umum yang kedua itu ada comfortable atau nyaman ya. Jadi pengendara itu harus bisa merasa nyaman ya ketika berkendara melalui suatu jalan yang sudah kita bangun ya. Nyaman di sini tuh maksudnya ya ibarat kata seperti hubungan kalian lah dengan pacar kalian ya. Jadi sama seperti jalan. Jadi jalan tuh harus dibuat senyaman mungkin ya, agar goalsnya itu bagi pengguna jalan itu merasakan nyaman ini, seperti itu. Dan yang ketiga ada ekonomik atau ekonomis ya. Artinya di sini jalan itu harus mempunyai kualitas yang sangat baik dalam pembangunannya ya, namun dengan harga yang minim. Nah, inilah yang dimaksud dengan ekonomis. Nah, jadi ada 3 syarat ya. Ada 3 syarat umum jalan ya. Yang pertama itu harus aman, nyaman, dan juga ekonomis. Nah, ini merupakan ketiga syarat umum dari suatu jalan. Oke, kita masuk ke peran jalan ya. Jadi jalan itu mempunyai peran ya dalam berbagai bidang. Kita buka dulu. Yang pertama ada bidang ekonomi. Nah, kalau dari bidang ekonomi nih ya, dari aspek ekonomi ya, di mana jalan itu sebagai modal sosial masyarakat yang merupakan bisa menjadi suatu katalisator ya di antara proses produksi, pasar, distribusi hingga ke konsumen akhir. Ini peran jalan di bidang ekonomi. Oke, kita buka lagi yang selanjutnya ada dalam aspek sosial budaya. Nah, kalau dari aspek ini tuh keberadaan jalan memang dapat membuka suatu cakrawala masyarakat ya, yang dapat menjadi suatu wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan juga mencairkan sekat budaya. Ini dalam bidang sosial budaya. Terus ada juga nih dalam bidang lingkungan hidup ya. Jadi kalau kita tinjau dari aspek lingkungan hidup, keberadaan jalan memang sangat diperlukan ya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, atau biasanya lebih kita kenal dengan istilah sustainable development. Oke. Dan selanjutnya ada lagi dari aspek politik ya. Kalau kita tinjau dari aspek politik, memang keberadaan jalan itu menghubungkan dari suatu daerah ke daerah lainnya. Nah, ini agar hubungan politik ya antar dua daerah ini bisa terakses dengan baik, seperti itu. Terus yang terakhir ya, ini yang terakhir dari aspek pertahanan dan keamanan ya. Jadi peran jalan itu juga sangat berkaitan erat dengan aspek pertahanan dan juga keamanan. Jadi keberadaan jalan itu memberikan suatu akses dan juga mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan juga keamanan ya. Jadi jikalau saya simpulkan di sini, memang jalan ini itu mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan juga integrasi nasional ya, sebagai bagian dan upaya dalam memajukan kesejahteraan umum dalam suatu negara. Seperti itu ya untuk peran dari jalan.
Ini kita next. Nah ini nih, selanjutnya ini mungkin pertanyaan yang besar ya bagi kita semua. Kenapa sih jalan itu memerlukan sebuah lapisan perkerasan? Apakah tidak cukup dengan jalan tanah ataupun jalan bebatuan saja? Yang penting kan terdapat suatu akses nih yang bisa menghubungkan antar dua tempat atau lokasi ya, dua atau lebih ya, seperti itu. Nah, agar kalian bisa memahami ya, saya buka aja langsung. Berikut merupakan, nah ini ya, berikut merupakan tujuan dan juga fungsi diberinya suatu perkerasan pada suatu jalan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama, untuk memberikan kerataan bagi pengendara. Nah, maksudnya di sini kerataan di sini agar pengendara ini bisa merasa nyaman ya. Jadi pengguna jalan itu tidak akan terguncang saat lewat pada perkerasan, pada jalan yang sudah diberi perkerasan, kan jalannya otomatis sudah rata ya, seperti itu. Terus yang kedua, menyediakan kekesatan ya agar aman ya. Jadi kesat ini artinya kasar ya, kasar, tidak licin ya. Jadi jalan itu memang si permukaannya itu ya harus diberikan perkerasan. Jadi nanti lapis permukaan tuh sifatnya kasar ya, harus kesat, sehingga nanti akan mempunyai koefisien gesek yang besar ya antara roda dan juga permukaan perkerasan ya. Jadi jalan tuh tidak akan licin, sehingga mobil-mobil atau kendaraan yang berlalu lalang tidak akan tergelincir atau jatuh ya istilahnya ketika dia melewati jalan yang sudah kita bangun. Dan yang ketiga ada perkerasan ini dapat melindungi lapisan tanah dasarnya ya, sehingga nantinya itu kadar air lapis tanah dasar itu tidak mudah berubah ya. Hal ini dengan tujuan agar di atas struktur perkerasan itu dapat dilalui setiap saat, seperti itu ya. Terus yang keempat, kenapa kok jalan itu perlu diberikan suatu perkerasan? Nah, jadi perkerasan ini dapat mendistribusikan beban terpusat ya. Ketika perkerasan ini mendistribusikan beban terpusat ya, sehingga tekanan yang terjadi pada lapisan tanah dasarnya itu menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, lapisan struktur perkerasan memang harus dibuat dengan sifat modulus kekakuan ya, atau modulus elastisitas ya. Lapis di atas itu harus lebih besar daripada lapis yang ada di bawahnya, dengan tujuan untuk melindungi formasi tanahnya ya, agar terhindar dari pengaruh buruk akan perubahan cuaca yang signifikan, seperti itu ya. Nah, keempat item inilah yang merupakan alasan kenapa kok kita itu memerlukan sebuah perkerasan pada suatu jalan. Oke, next. Nah, kalau tadi kita sudah membahas ya mengenai alasan kenapa kok kita harus butuh perkerasan ya. Terus di sini ya perlu kalian ketahui bahwa klasifikasi dari road pavement atau perkerasan jalan itu ada tiga jenis ya, Itu yang pertama ada flexible pavement, rigid pavement, dan juga composite pavement. Nah, apa saja sih yang dimaksud dengan tiga jenis perkerasan ini ya? Kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Jadi ketiga jenis perkerasan inilah yang sering kita jumpai di jalan-jalan yang ada di daerah-daerah baik di perkotaan maupun di daerah pedesaan. Oke, kita langsung saja membahas ketiga jenis perkerasan ini. Nah, yang pertama ada perkerasan lentur atau flexible pavement ya. Jadi perkerasan lentur ini yaitu menggunakan aspal ya sebagai bahan tingkatnya. Nah, contohnya tuh di gambar yang sebelah kanan ya, itu yang paling atas itu merupakan contoh dari gambar jalan yang menggunakan perkerasan lentur atau flexible pavement ya. Jadi dia tuh kelihatan kan aspalnya disebut sebagai lapis permukaannya atau bahan tingkatnya di situ.
Dan yang kedua, di gambar bawahnya itu ada perkerasan kaku atau rigid pavement. Jadi perkerasan ini itu menggunakan semen sebagai bahan pengikatnya. Atau yang lebih sering kita familiar dengar tuh rigid ya, jalan rigid atau jalan beton biasanya, perkerasan rigid atau jalan beton. Dan yang terakhir, yang paling bawah sendiri itu merupakan contoh dari gambar perkerasan komposit atau composite pavement. Nah, konstruksi perkerasan komposit ini ya, jadi lapisan bawahnya itu menggunakan lapisan beton dan ditutup dengan lapisan atas surface-nya ini lapisan aspal ya. Jadi di composite pavement ini merupakan penggabungan ya antara kedua lapis perkerasan. Jadi kombinasi antara rigid dengan fleksibel pavement seperti itu ya. Jadi yang pertama itu lapisan perkerasan kaku terlebih dahulu, atasnya baru dikasih aspal nih sebagai perkerasan lenturnya itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih lapisan perkerasan ya, lapisan perkerasan secara umum ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ya, langsung aja kita bahas gambarnya ya. Jadi yang paling atas nih, yang paling atas itu ada lapis permukaan atau surface course ya, surface course, dimana memang lapisan itu letaknya yang paling atas dan juga bersentuhan langsung dengan beban roda kendaraan ya. Jadi kalau kalian lihat, memang lapisan permukaan ini bisa tadi ya, ada lapis bisa menggunakan aspal maupun menggunakan rigid atau beton seperti itu. Terus bawahnya tuh ada lapis fondasi atas atau base course ya, dimana lapisan ini tuh sebagai bantalan ya terhadap lapisan permukaan yang ada di atasnya. Jadi untuk lapisan fondasi atas ini biasanya itu menggunakan bahan-bahan alam ya, seperti batu pecah, kerikil, dan juga agregat kelas A. Terus lanjut ya, ke bawahnya itu ada lapis fondasi bawah atau sub base course. Umumnya kalau sub base course ini menggunakan batu belah, soil cement base atau tanah campuran semen, dan juga agregatnya itu kelas B ya. Kalau base course tadi agregat kelas A, kalau sub base course ini menggunakan agregat kelas B. Dan yang paling bawah nih, lapisan paling bawah ada lapisan tanah dasar atau subgrade ya, subgrade. Jadi kalau lapis tanah dasar ini bisa menggunakan tanah asli setempat yang sudah dipadatkan, bisa juga menggunakan tanah urugan yang sudah dipadatkan. Jadi tergantung kondisi tanahnya ya. Jadi kondisi tanah aslinya itu apakah memang sudah cukup baik atau buruk ya. Kalau sudah cukup baik, langsung bisa kita gunakan aja si tanah aslinya ini untuk digunakan sebagai lapisan tanah dasar. Tapi memang kalau dirasa tanah aslinya itu mempunyai daya dukung tanah yang buruk ya, nilai daya dukungnya itu jelek, nah maka diperlukanlah tanah urugan ya untuk melapisinya agar tanah ini menjadi lebih baik seperti itu ya. Terus nah ini merupakan contoh ya. Ini kalau saya ilustrasikan, ketika ada mobil yang melewati suatu jalan ya, seperti di gambar ini. Jadi mobil ini tuh berfungsi sebagai beban ya, beban di atas lapisan surface course, yang dimana beban itu akan didistribusikan oleh lapis perkerasan menuju ke lapis-lapis yang ada di bawahnya ya. Mungkin banyak pertanyaan ya dari kalian. Untuk dari, kan ada 4 lapisan ya, ada lapis permukaan, ada fondasi atas atau base course, terus ada sub base course dan subgrade. Mungkin banyak yang bertanya, sebenarnya mana sih yang termasuk tebal perkerasannya tuh yang mana sih ya? Ini saya buka aja langsung. Nah jadi ya, kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri ya, jadi yang termasuk tebal perkerasan ya, yang biasa kita hitung dalam desain perencanaan ya, yaitu mulai dari surface course, base course, dan sub base course ya. Jadi
Ketiga lapisan inilah yang termasuk dalam tebal perkasan ya. Untuk yang subgrade tanah dasar itu tidak termasuk ya, karena itu merupakan lapisan tanah yang paling bawah, yang paling dasar. Jadi yang termasuk tebal perkerasan jalan itu ya itu ketiga lapisan ini ya, ada surface course, terus base course, jadi terus ke sub base course. Jadi ketika ada beban sebesar peton ini biasanya beban akibat roda-roda kendaraan yang lewat ya. Nah, beban ini akan disalurkan ya, salurkan ke surface course, sub base course, terus ke sub base course hingga ke subgrade nantinya. Jadi beban yang di subgrade ini akan sangat kecil ya, atau bahkan bebannya itu minim tuh sampai sub base course saja, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini tuh ada konstruksi dari perkasan lentur ya, atau flexible pavement, di mana untuk lapis permukaannya itu di sini menggunakan aspal ya. Kalau kita lihat di sini ya, untuk lapis permukaan ya, surface course-nya ini penutupnya ya menggunakan aspal yang merupakan jalur lalu lintas ya. Lalu bawahnya tuh ada base course ya. Kalau kita lihat dulu gambar yang sebelah kiri terlebih dahulu ya. Terus ada pundak jalan atau berm atau shoulder. Itu biasanya itu disebut bahu jalan ya. Bahu jalan itu letaknya kalau dari posisi jalan tuh yang sebelah tepi ya, tepi bisa ujung kiri bisa ujung kanan, seperti itu. Terus lanjut dari surface course sudah, terus base course, terus itu ada sub base, lalu yang paling bawah sendiri itu sub base course ya. Ini untuk konstruksi perkasan lentur memang dia ini menggunakan lapisannya secara lengkap ya. Jadi surface course, ada base course, ada sub base course, dan juga subgrade. Jadi keempat-empatnya dia pakai di sini untuk perkasan lentur atau flexible pavement. Terus ini untuk perkerasan kaku ya, perkerasan kaku atau rigid pavement ya. Jadi kalau kalau di rigid ya, kalau rigid ini untuk lapisannya ada 3 lapis ya, ada 3 lapis. Jadi yang pertama itu ada lapisan atas, dia tuh menggunakan plat beton ya, atau concrete slab ya. Kalau kita lihat di gambar, jadi memang plat betonnya itu tebal ya, tebal. Jadi biasanya betonnya itu dengan mutu FC 375 kg per cm kuadrat atau setara dengan K375 ya. Terus bawahnya itu ada lapis pondasi bawah, sub base course. Tapi untuk lapisan ini tuh tidak terlalu berperan sebagai struktur ya, karena memang si plat betonnya inilah ya, si concrete slabnya ini, selapis permukaan ini yang berfungsi sebagai struktur ya. Jadi memang dibuat cukup tebal ya, biasanya kalau di lapangan gitu ya. Kalau di lapangan untuk pembangunan jalan tol, biasanya concrete slabnya itu tebalnya sebesar 30 cm ya. Jadi ini untuk lapis perkasan rigid ya, yang menggunakan plat beton atau concrete slab di sini ya. Jadi memang beban utama kendaraan itu ditumpu oleh si plat betonnya ini ya. Dan kalau kalian perhatikan ya, di antar segmen plat beton terdapat ruji atau dowel ya. Kalau kalian perhatikan di gambar itu ada dowel ya. Jadi dowel ini tuh bentuknya seperti tulangan ya, tulangan yang dipasang menghubungkan antara 2 segmen plat ya, dipasang di tengah gitu ya dowelnya. Jadi dowel ini mempunyai fungsi untuk menguatkan konstruksi badan jalan ya. Ini untuk fungsi dari dowel. Ada juga fungsi lain dari dowel untuk menghambat retakan ya yang terjadi di salah satu segmen agar tidak menjalar atau istilahnya menerobos ke segmen selanjutnya ya. Jadi untuk menghindari retakan ya. Ini merupakan fungsi dari dowel ya. Jadi saya ulang lagi, untuk rigid pavement ini ada 3 lapis ya, ada 3 lapis perkerasan. Jadi yang pertama itu ada lapisan atasnya, surface course-nya pasti ini pakai karena dia
surface course-nya ini berfungsi untuk menahan beban ya si plat beton ini. Lalu yang kedua ada sub base course, lalu yang terakhir subgrade ya yang berfungsi sebagai tanah dasar seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya ini ada ilustrasi gaya yang bekerja terhadap kedua perkerasan ini ya. Jadi ini merupakan perbedaan gaya yang bekerja antara di yang flexible pavement dan juga di rigid pavement ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana daya dukung tanah terhadap pembebanan struktur akibat beban kendaraan di atasnya ya, sehingga seberapa besar sih distribusi beban yang disalurkan ke lapis tanah dasarnya atau ke subgrade-nya ya terhadap dua tipe perkerasan ini ya, jadi antara flexible pavement dan juga rigid pavement. Oke, kalau kita lihat yang pertama terlebih dahulu ya, di flexible pavement. Di sini distribusi bebannya ya dari atas itu akan cukup tinggi ke bawah ya, sehingga bisa menyentuh lapisan tanah dasarnya atau subgrade-nya ini ya. Sehingga memang untuk yang flexible pavement itu kita memang perlu perlu dibuat dengan adanya lapisan base dan juga sub base ya untuk mendukung si lapisan surface-nya ini yang material pengikatnya itu dari aspal ya, dalam menerima beban struktural seperti yang terlihat pada gambar ya. Lain halnya dengan perkerasan rigid atau perkerasan kaku. Di perkerasan rigid ini mempunyai sebuah kekakuan atau stiffness, maka distribusi bebannya itu otomatis akan mempunyai daerah yang relatif luas pada daerah subgrade-nya ini ya. Kalau kita lihat di gambar itu ya, jadi distribusi beban di subgrade ini akan melebar ya, jadi memang betonnya ini sendiri atau rigid pavement-nya ini itu sendiri itu merupakan bagian utama yang full untuk menanggung beban struktural dari load ya, dari load ini bisa berupa beban kendaraan yang lewat di atasnya seperti itu. Terus ini ada suatu perbandingan comparison antara flexible pavement dan juga rigid pavement. Oke, kita bahas satu persatu di sini ya. Jadi mulai dari pembebanan. Jadi kalau di flexible pavement ya, bila dibebani di sini akan sifatnya itu melentur ya. Jadi memang sesuai namanya ya, perkerasan lentur. Jadi jikalau lapis perkerasan ini menerima beban, di sini konstruksi perkerasannya itu akan melentur. Ketika beban hilang, maka lenturan akan kembali seperti itu. Lain halnya dengan rigid pavement. Jadi di dalam rigid pavement ya, ketika mendapatkan suatu beban atau bila dibebani, praktis tidak akan lentur atau akan ada lentur, tapi lenturan itu kecil, sangat kecil, karena memang sifatnya di sini kaku ya untuk yang di rigid pavement ini. Lanjut yang kedua, untuk yang flexible pavement terhadap fungsi perkerasan. Yang kedua ini berdasarkan penyebaran tegangannya ya. Jadi kalau seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya ya, jadi kalau yang di flexible pavement ini fungsi perkerasan terutama sebagai penyebar tegangan dari roda kendaraan langsung ke tanah dasar ya, seperti di gambar yang di slide sebelumnya ya. Berbeda dengan rigid pavement. Kalau rigid pavement ini fungsi perkerasan utamanya itu untuk mendukung sebagian besar beban roda kendaraan. Hal ini wajar ya, karena seperti yang saya bilang tadi, memang rigid pavement ini fungsi perkerasannya memang sebagai beban struktural ya, untuk menahan beban struktural seperti itu. Terus dari segi biaya atau cost-nya ya, untuk yang flexible pavement, untuk cost-nya atau biaya perkerasannya ini, biaya konstruksi ya, biaya konstruksi itu jauh relatif lebih murah ya
untuk jalan aspal tuh memang harganya lebih murah dibandingkan dengan rigid pavement ya. Rigid pavement, jalan beton itu memang biaya konstruksi perkerasannya itu relatif lebih mahal jika kita bandingkan dengan perkerasan lentur atau perkerasan aspal ya. Tetapi untuk pemeliharaannya untuk yang flexible pavement ini harus lebih intens, jadi harus lebih teratur dan juga kontinu secara berkala ya. Jadi memang memiliki pemeliharaan relatif yang lebih mahal ya, karena kalau kita lihat untuk pemeliharaan memang lebih harus sering dilakukan ya, karena untuk kerusakan untuk di jalan flexible pavement ini lebih mudah terjadi ya dibandingkan dengan perkerasan kaku. Tapi berbeda hal nih dengan rigid pavement. Untuk pemeliharaan itu sangat minimal dan juga biaya pemeliharaan relatif lebih murah ya, karena memang tidak perlu secara sering atau secara berkala untuk pemeliharaan di dalam rigid pavement. Untuk yang selanjutnya, di flexible pavement, bahan aspal dan material apis pondasi akan mudah rusak bila jalan tergenang air. Nah ini yang seperti yang saya katakan sebelumnya, di flexible pavement tuh rentan rusaknya, apalagi ketika jalan itu terdapat genangan air atau banjir, atau sampai banjir tuh udah pasti rentan rusak tuh akan sangat besar di jalan aspal ya. Berbeda halnya kalau di rigid pavement ya, karena memang dia tuh menggunakan beton ya, beton harga konstruksinya juga lebih mahal. Nah bahan beton ini memang tidak begitu terpengaruh ya oleh adanya genangan air atau banjir seperti itu. Dan yang terakhir, di flexible pavement, untuk lapisan perkerasan dapat menerima perbedaan penurunan atau differential settlement yang agak besar dari tanah dasar ya. Memang ini gara-gara sifatnya tadi, yang pertama sifat perkerasannya ini lentur. Jadi untuk aspal, ketika dia menggunakan aspal ya, ketika dia mengalami perbedaan penurunan itu masih bisa diterima ya, karena sifat lentur, ketika beban hilang lentur akan kembali lagi. Berbeda halnya nih dengan rigid pavement. Jadi ketika terdapat perbedaan elevasi atau mengalami penurunan yang agak besar dari tanah dasarnya, tidak boleh atau tidak dapat ya, karena akan langsung terjadi keretakan ya, akan langsung terjadi retak, rentan akan retak ketika terjadi perbedaan elevasi atau terjadi penurunan dari tanah dasarnya. Maka dari itu sebaiknya ya, ketika kita membuat konstruksi rigid pavement, masalah atau problema penurunan tanah dasar atau differential settlement ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita nge-build rigid pavement di atasnya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada perkerasan komposit ya, perkerasan komposit. Nah, jadi atau composite pavement ya. Jadi di perkerasan komposit ini merupakan gabungan ya antara konstruksi perkerasan kaku, rigid pavement ya, dan lapisan perkerasan lentur, di mana kedua jenis perkerasan ini akan bekerja sama dalam memikul beban lalu lintas ya. Kalau kita lihat di gambar yang bawahnya itu ya, memang jadi kalau saya urut dari bawah itu subgrade dulu, langsung subbase course, baru concrete slab, dan di atasnya ditambahkan bituminous surfacing, jadi lapis permukaan aspal. Jadi ada lapis aspalnya nih di atas concrete slabnya. Untuk perkerasan kaku komposit ini lebih kuat ya dibandingkan perkerasan semen atau perkerasan rigid ya, sehingga sangat baik dan sering digunakan pada lapisan landasan pesawat udara di bandara, karena memang kan konstruksi bebannya itu didesain untuk menahan beban roda pesawat ya, beban pesawat yang memang cukup besar ya. Maksudnya di bandara untuk landasannya itu menggunakan
perkerasan komposit ini. Jadi gabungan ya antara perkerasan beton dan juga ada aspalnya di atasnya. Konstruksi ini umumnya mempunyai tingkat kenyamanan yang lebih baik bagi pengendara dibandingkan dengan konstruksi perkerasan beton sebagai lapis permukaan tanpa aspal. Ini merupakan keunggulan dari perkerasan komposit. Tapi kalau dari kita tinjau dari segi biaya ya udah jelas komposit pavement ini mempunyai biaya konstruksi yang cukup mahal karena memang kombinasi ya, namanya kombinasi antara dua lapis perkerasan seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya untuk materi yang dapat saya sampaikan. Jadi cukup sekian untuk pembelajaran kali ini, dan jangan lupa untuk di like ya dan juga share, bagikan video saya ini ke teman-teman sanak saudara kalian ya, karena berbagi itu berbagi sebuah ilmu itu tidak akan mengurangi kepandaianmu, bahkan akan dapat menambah kewibawaanmu. Baik, sampai jumpa di materi-materi berikutnya yang akan saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik.